Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, diberikan kehidupan untuk bisa datang ke hadirat Allah Bapa kita yang Maha Tinggi di tempat yang Maha Kudus, memuji memuliakan namanya, menaikkan pokok-pokok doa dan mendengar maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Pada pagi hari ini kita mengingat begitu banyak kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang kita nikmati hari lepas hari, perlindungan, pertolongan, penyertaannya sungguh nyata atas hidup kita. Di hari Minggu pagi yang cerah ini, marilah kita datang kepada Dia di dalam ibadah online yang sederhana. Kita datang kepada Dia dengan penuh hormat, tertib namun sukacita. Bahwa kita orang yang berdosa telah ditebusnya di atas kayu salib. Dan marilah kita datang kepada Dia apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami sakit, terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan melawat saudara. Dan Tuhan berkenan menyembuhkan, memulihkan saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasanya yang bekerja atas diri saudara. Dan biarlah pada ibadah online kali ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan baru, kita diberikan kelegaan untuk bisa melewati hari lepas hari, berjalan iring Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, bahkan di luar negeri, sepanjang siaran ini masih bisa saudara jangkau, mari kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita tunduk pada firman Tuhan, rela dibentuk oleh firman Tuhan, dan bersukacita bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak, untuk mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari kita mempersiapkan diri kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian bagi Allah yang mulia. Pada hari ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan penuh sukacita. Sebab hanya bagi Allah yang mulia, yang bertata di dalam kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, hanya Dialah yang layak disembah. Biar kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, dengan melihat dan mengingat betapa banyaknya kebaikan Tuhan itu. Hanya Dia yang layak kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Kita naikkan pujian bagi Allah yang mulia.
Mari kita habiskan pada online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak tawaran, cobaan, dan godaan yang memperlemah iman kita, yang membuat memalingkan perhatian kita dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya pada pagi hari ini kita mengingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Mari kita naikkan pujian, aku milikmu Tuhan, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Kiranya Tuhan menambahkan iman kita hari lepas hari. Semakin mengenal dia, semakin cinta dia, semakin melayani dia. Mari kita naikkan pujian, aku milikmu Tuhan.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman Tuhan, dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di tempat Maha Kudus dan Maha Tinggi. Engkaulah satu-satunya yang Maha Mulia, yang layak kami sembah, kami puji. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, atas kami yang berdosa ini. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu banyak berkat-berkat yang kami terima, baik itu jasmani maupun rohani. Makanan, minuman, terutama iman yang masih Tuhan berikan kepada kami, masih Tuhan jaga untuk tetap teguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Dan begitu banyak peristiwa yang kami lalui, perlindungan sungguh nyata atas kami, atas segala sesuatu yang bisa mencelakakan kami. Demikian juga atas pertolongan campur tangan Tuhan yang mengenyahkan semua ketakutan kecemasan kami. Dan Engkau menjawabnya dengan cara yang begitu luar biasa. Bapa, kami ucap syukur atas semuanya itu, atas semua kebaikan, semua kemurahan. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, tempat yang Maha Tinggi. Kami sadar keadaan kami, bahwa kami telah melanggar kekudusan, bahwa kami telah berdosa, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Kiranya membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk bisa mengikuti ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini sampai selesai. Layakkanlah kami ya Tuhan, kami yang berdosa ini. Dan kiranya Engkau berikan kami kesegaran, Engkau beri kami kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan apapun yang dibutuhkan untuk bisa mendengar maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, agar pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan dengan benar, dengan baik, dan diberitakan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami diberikan ketundukan, hati yang rela dibentuk, diberikan pengharapan baru, kekuatan baru, sukacita yang baru, menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di segenap aspek kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, tambahi, ubahi, kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh tumbuh, berbuah lebat di dalam hati kami. Dan kami boleh dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan.
Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bersaksi betapa baiknya Tuhan terhadap kami yang berdosa ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami sudah persiapkan. Kiranya Engkau memberikan hati yang penuh sukacita, cara dan sikap serta motivasi dalam memberi persembahan. Dan Engkau berkati persembahan ini agar bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Sehingga semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sekedar program-program yang mati, tetapi yang hidup, di mana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau mengetahui kondisi keadaan Indonesia yang semakin parah, baik dalam ekonomi, dalam politik, dalam bernegara, di mana korupsi begitu luar biasa menggerogoti negeri ini. Kami rindu ya Tuhan, agar negeri ini dibawa pada pertobatan total. Dan pakai kami khususnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, di seluruh muka bumi Indonesia ini, untuk menyerukan suara pertobatan, di mana Engkau melihat segala sesuatu yang kami kerjakan. Korupsi ini sudah begitu parah hingga menyengsarakan rakyat. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, agar Engkau sendiri yang mempertobatkan, baik itu pejabat, baik itu pelaku bisnis, bahkan para hamba Tuhan. Pertobatkan mereka ya Tuhan. Bawa mereka untuk bisa mengerjakan tugas dan pelayan mereka dengan takut dan gentar penuh hormat kepada Tuhan. Kami tidak lupa menitipkan pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka. Kiranya Kau memberikan apapun yang mereka butuhkan supaya mereka bekerja dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, dan menomorsatukan kesejahteraan, kesentosaan rakyat Indonesia. Dan kami titipkan terus bangsa dan negara ini dari kekuatan-kekuatan asing, kekuatan elit global yang hendak mengobok-obok, yang hendak menghancurkan bahkan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu terus melindungi bangsa dan negara kami. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para dosen, para mahasiswa praktek, guru-guru sekolah minggu, para misionaris, dimanapun mereka berada, di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, di luar negeri bahkan, di mana mereka pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Berikanlah hikmat, kuasa, agar mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan bisa diberitakan dengan benar dan sejelas-jelasnya. Dan firman Tuhan boleh tumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Kami berdoa untuk STT dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Bapak kiranya Engkau campur tangan dan melawat mereka. Engkau sendiri yang mencukupkan, memenuhi kebutuhan mereka. Juga untuk para mahasiswa yang pada saat ini berjuang mati-matian untuk tugas akhir mereka, untuk masa studi mereka, baik itu S1, S2, S3. Bapak kiranya Engkau berbelas kasihan menolong mereka apapun yang menjadi kesulitan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka. Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu, bahwa Engkau yang memanggil mereka. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini
mengalami sakit penyakit apapun itu, baik sakit jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon kemurahan Tuhan, karena yang Kau jamah sakit penyakit mereka dan mereka sembuh, dipulihkan. Bahkan yang masih terbaring lemah dalam perawatan, Tuhan juga mampukan, cukupkan kebutuhan mereka, pengobatan mereka. Orang-orang yang dikasihnya yang merawat mereka, berkati keluarga mereka, pulihkan mereka, Tuhan, sembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi, bahkan bangkrut habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu melawat mereka, menjamah mereka, bahkan menganugerahkan iman yang sejati, iman yang menyelamatkan kepada mereka. Dan mereka boleh dipulihkan dan mengingat betapa baiknya Tuhan. Pakai kami untuk menolong mereka. Pakai kami terutama yang telah Engkau berikan berkat secara berkelebihan untuk menjangkau mereka, untuk menolong mereka. Untuk menjadi teman sejati mereka saat mengalami kesukaran. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemerosotan iman. Ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan. Ingin melepaskan segala sesuatunya karena begitu beratnya tekanan hidup. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong mereka, melawat mereka. Pakai kami ya Tuhan. Untuk melawat mereka, untuk menjangkau mereka, untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka. Bahwa masih ada Tuhan. Dan di atas semuanya itu mereka boleh dihiburkan, boleh diberikan pengharapan yang baru. Hanya di dalam Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Yang saat ini mengalami kesukaran. Apapun mereka itu, Tuhan pakai kami. Untuk bisa menolong mereka, untuk bisa mensupport mereka. Untuk bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Pulihkan mereka. Lawat mereka ya Tuhan. Jangan biarkan iblis setan membuat mereka menjadi lemah, buat mereka melepaskan pelayan mereka. Bahkan pakai kami ya Tuhan, untuk bisa mensupport pelayanan di sana. Untuk menolong mereka. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa pada pagi hari ini. Untuk sekolah teologi online Surabaya yang sudah Tuhan berkati demikian luar biasa. Sampai hari ini. Kalau boleh tetap bisa berdiri dan melayani. Dan memperlengkapi orang-orang awam. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Itu semuanya karena Engkau. Karena kemurahan. Karena anugerah-Mu. Bapak berkatilah Stos. Khususnya hamba-Mu yang mengajar. Biarlah Engkau berikan hikmat. Engkau berikan apapun yang dia butuhkan. Untuk bisa mengembangkan, untuk bisa memperlengkapi makin banyak lagi jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Dipanggil dalam pelayanan. Menyerahkan diri sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Hanto. Yang hendak berjuang untuk menempuh pendidikan yang selanjutnya. Di mana ditawarkan beasiswa di STT Yohanes Calvin. Engkau mengetahui segala kendalanya, Tuhan. Kami menyerahkan hamba. Bilang Engkau sendiri yang cukupkan. Engkau sendiri yang membuka jalan. Engkau yang menolong keluarganya. Engkau yang menolong pekerjaannya, pelayanannya. Bila Tuhan, dia dibawa kepada Kristus semakin dekat. Melayani dengan cara dan sikap motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia, di mana dia harus melanjutkan masa studinya untuk diperlengkapi di dalam pelayanan ini.
Kami serahkan hamba-Mu Pak Anto ini ke dalam tangan-Mu, beserta dengan keluarganya, apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau yang memanggil dia. Kiranya Engkau sendiri yang mencukupkan. Engkau sendiri yang memelihara keluarganya. Engkau yang memberkati pekerjaannya, pelayanannya, untuk makin berkobar-kobar, makin bersuka cita melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Yeni di Hong Kong, di dalam pekerjaannya. Ibu Dea di Taiwan. Ibu Jessie di Kuching. Bapak Olivera di Timor Leste. Bapak Engkau mengetahui keadaan mereka. Kondisi mereka saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini. Di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Demikian juga dengan Ibu Ayu di Hong Kong. Dan seluruh yang belajar di STOS, biarlah Tuhan dibawa makin dekat pada Kristus. Diubahkan sedemikian rupa, diberikan semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Novi yang saat ini bekerja di Kamboja, di dalam proyeknya, di dalam pelayanannya. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati dia, menolong dia masa-masa kesukarannya. Demikian juga kami serahkan keluarganya, anaknya yang studi di Korea, istrinya yang pelayanan. Oh Bapak kiranya Engkau memberkati keluarga ini sedemikian rupa, makin dibawa pada pengenalan Tuhan yang makin dekat. Merasakan begitu banyak cinta kasih Tuhan. Begitu luar biasa atas keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Hari beserta seluruh keluarga besarnya. Kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam pekerjaan usahanya, pelayanannya. Demikian juga dengan Saudara Putri beserta seluruh keluarga besarnya. Kiranya Tuhan sendiri yang membawa dia makin dekat kepada Juru Selamat. Kami berdoa secara khusus untuk suami, untuk anak-anaknya kiranya dibawa kepada Kristus dan Roh Kudus melawat dan memakai Saudara Putri ini untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Demikian juga untuk Saudara Hendy di Papua. Di dalam pekerjaannya, di dalam kondisi rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam mungkin pelayanannya. Bapak kiranya Engkau memberkati selalu keluarga kecil ini. Demikian juga dengan Saudara Edo beserta keluarga kecilnya. Kiranya Tuhan berkati. Bapak di surga, inilah seluruh doa kami. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami ya Tuhan, untuk alat bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, suami, istri, anak-anak kami, keluarga besar kami, ke dalam tangan-Mu. Sebab kami sadar bahwa rancangan rencana Tuhan sungguh baik dan sempurna. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita persiapkan Alkitab kita. Terlebih dahulu, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Dan biarlah kita sadar bahwa hidup yang Tuhan beri mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi alat bagi kemuliaan Dia, memuliakan Dia dan menikmati segala anugerahnya. Biarlah kita bukan hanya menjalani hidup ini dengan percuma, dengan yang sia-sia, yang tidak ada hasilnya. Tapi biarlah Tuhan menolong kita makin giat, dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan menyiapkan diri, memberikan diri untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Mari kita pujikan, ku tak mau hidup percuma.
Mari kita siapkan diri kita mengikuti pemberitaan firman. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Efesus 1 ayat 7. Dari Perjanjian Baru kita akan belajar tentang kuasa penebusan dalam aspek kehidupan kita. Mari kita buka Perjanjian Baru. Efesus kita buka dari Perjanjian Baru Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang memahami penebusan itu hanya sebagai suatu jaminan untuk masuk surga. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kuasa penebusan Kristus itu bukan hanya mengubahkan tujuan akhir kita, tetapi juga mengubah seluruh hidup kita sampai sekarang. Kata penebusan di sana dari bahasa Yunani, apolutrosis. Apolutrosis berarti membebaskan dengan membayar harga. Dan harga itu bukan emas ataupun perak, tetapi darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan pertanyaannya adalah apa yang diubahkan oleh kuasa penebusan dalam kehidupan orang-orang percaya? Yang pertama, penebusan membebaskan kita dari hukuman dosa ayat 14. Inilah aspek pertama. Nah, semua orang telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang narapidana yang divonis hukuman mati. Tiba-tiba kemudian datang seseorang yang tidak bersalah menggantikan hukuman itu. Narapidana itu dibebaskan bukan karena dirinya baik, tetapi karena ada yang membayar harga. Nah, demikianlah Kristus, demikianlah Yesus. Karena itu jangan hidup di dalam rasa bersalah yang terus-menerus karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu senang memakai tuduhan-tuduhan yang membuat setiap orang percaya menjadi pudar pengharapan. Yang bisa melemahkan iman mereka. Orang percaya tidak lagi berada di bawah penghukuman lagi. Roma 8 ayat 1. Dan ini adalah berita yang membuat kita lebih berpengharapan lagi. Berharap kepada Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, penebusan itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Ayat 13 dikatakan di sana, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Banyak orang yang berpikir orang Kristen masih menjadi budak. Orang Kristen masih menjadi budak dosa. Tapi Alkitab justru berkata sebaliknya.
kita memang masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi dosa bukan lagi tuan atas hidup kita. Apapun masa lalu kita, bagaimanapun betapa gelapnya masa lalu kita, Tuhan sudah menebus kita. Kita memang masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekali lagi, dosa itu bukan lagi tuan atas hidup kita. Roma 6 ayat 14 katakan, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Dulu kita tidak mampu berkata tidak terhadap dosa. Sekarang Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup kudus. Untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Untuk hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang telah ditebus mulai membenci dosa. Tidak lagi menikmati dosa. Orang yang sudah ditebus dibawa Roh Kudus pada pertobatan. Pertobatan senantiasa memenuhi kerangka pikiran dan hati mereka. Mereka tidak lagi bisa menikmati dosa. Mereka selalu dibawa Roh Kudus pada pertobatan. Menyesali atas dosa-dosanya. Dan didorong untuk berjuang mati-matian mengatasi dosa-dosa khususnya yang menjadi dosa kelemahan-kelemahannya. Dari dalam kelemahan-kelemahan kita, disitulah biasanya setan, iblis dan kroni-kroninya menyerang habis-habisan. Ada pergumulan melawan hawa dosa, melawan hawa nafsu. Ada kerinduan untuk hidup yang benar. Ada kerinduan untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Berikutnya penebusan itu mengubah kita, mengubah identitas kita. Ayat 13 di sana dikatakan kita dipindahkan ke dalam kerajaannya. Perhatikan di sana. Allah tidak hanya mengampuni, Allah juga memindahkan status kita. Dulu kita adalah musuh Allah. Kita anak-anak murka. Kita budak dosa. Dan sekarang di dalam Kristus kita adalah anak Allah. Kita ahli waris kerajaan sorga. Kita umat pilihan. Kita imamat rajani. Kita mempunyai identitas baru yang menghasilkan kehidupan baru. Saudara yang dikasih Tuhan, seekor elang yang dibesarkan ayam. Jadi seekor elang yang dibesarkan satu induk ekor ayam. Itu akan terus hidup seperti ayam. Sampai ia sadar suatu saat bahwa dirinya adalah seekor elang. Dan banyak orang Kristen hidup seperti orang dunia. Karena lupa identitasnya. Dan kalau kita mengingat siapa identitas kita yang sejati di dalam Kristus, kita tidak lagi main-main dengan dosa. Kita tidak lagi melakukan pelayanan dengan sia-sia, dengan ala kadarnya. Kita tahu bahwa yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Saudara dikasih Tuhan, penebusan mengubah cara hidup kita sehari-hari. Penebusan harus terlihat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam menghadapi penderitaan, kesukaran, dan beban hidup. Di dalam keluarga, suami mengasihi istri, demikian juga sebaliknya, istri menghormati suami. Orang tua mendidik anak di dalam Tuhan. Membawa mereka untuk takut dan gentar terhadap Tuhan. Di dalam pekerjaan, bekerja dengan jujur, tidak korupsi, tidak malas. Saudara, kalau kita bekerja dengan takut akan Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu supervisor. Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, motivasi dan caranya Dia tahu sejelas-jelasnya.
Dan negara ini sudah begitu bobrok, begitu rusak, jatuh ke dalam korupsi yang begitu dalam, terlilit. Di satu sisi mereka tetap melakukan korupsi. Tetapi sisi lain seolah-olah mereka tahu, hidup di dalam kesalahan, tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi apa yang mereka lakukan seolah-olah mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Mereka terus melakukan korupsi dan tidak takut terhadap Tuhan. Dan inilah yang mesti kita bawa bangsa dan negara ini pada pertobatan total. Bangsa ini membutuhkan pertobatan total. Jangan berlaku dengan penuh kemunafikan. Satu sisi saudara saleh, saudara berbuat baik, berbuat amal, menolong orang. Tapi sisi lain, uang yang saudara pakai untuk kesalehan itu adalah uang korupsi. Dan ketahuilah Tuhan melihat segalanya. Tuhan melihat semuanya. Dan khususnya untuk anak-anak Tuhan. Yang Tuhan berikan kesempatan untuk menjabat di dalam pemerintahan. Apapun itu, saudara. Tuhan melihat semua pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukannya. Apakah kita melakukannya dengan takut dan gentar. Dan penuh hormat terhadap posisi jabatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tidak bermalas-malasan di dalam pekerjaan. Waktu yang sudah Tuhan berikan, kita manfaatkan dengan baik. Dan kita tidak perlu lapar dan haus akan sanjungan orang. Supaya kita dihormati. Kita mendapatkan pekerjaan, jabatan, posisi, kedudukan. Semua dari Dia. Maka semuanya kita kembalikan untuk hormat, kemuliaan, dan nama Tuhan. Di dalam pelayanan. Melayanilah bukan sekedar untuk mencari popularitas, mencari viewer, mencari like, atau lebih parah lagi mencari popularitas dirimu. Di tengah-tengah begitu banyak maraknya pengaruh sosial media. Ada banyak pelayan hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa-dosa untuk supaya makin populer, makin terkenal, makin dapat pengikut, viewer, dan sebagainya. Layanilah bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan memuliakan Yesus. Dimanapun kita berada. Di sosial media manapun yang kita kerjakan. Di dalam menghadapi penderitaan dan beban hidup. Orang yang sudah ditebus tahu bahwa Allah tetap berdaulat atas hidupnya. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan hanya mengandalkan Tuhan. Karena Kristus telah menebus hidup kita. Dia juga yang akan mencukupkannya. Yang akan memulihkan hidup kita. Bekerja dengan terus bersandar kepada Dia. Dengan mengandalkan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Kuasa penebusan bukan hanya mengubah tujuan akhir. Tetapi juga mengubah jalan hidup kita. Melalui salib Kristus. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita menerima identitas baru. Kita dipanggil hidup di dalam kekudusan setiap hari. Hari lepas hari. Karena itu jangan hidup seperti orang yang masih diperbudak dosa. Hiduplah sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini merangkum seluruh karya keselamatan Allah di dalam Yesus.
Yang pertama, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Itu berarti Allah membebaskan orang percaya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis dan kebinasaan. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tetapi Allah yang bertindak karena hikmat dan oleh kasih karunia-Nya. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini menggambarkan perubahan status. Orang percaya bukan lagi warga kerajaan kegelapan, melainkan menjadi warga kerajaan Kristus yang hidup di bawah pemerintahannya. Di dalam penebusan berarti Kristus telah membayar harga lunas semuanya untuk membebaskan kita melalui kematiannya di kayu salib. Markus 10 ayat 45, Efesus 1 ayat 7. Dan pengampunan dosa adalah hasil dari penebusan itu. Dosa dihapuskan sehingga orang percaya diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara mempunyai juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Dan itu bukan karena kebaikan kita, kelayaan kita, tapi karena anugerahnya. Karena besar kasih setia Tuhan. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar saudara ke neraka selama-lamanya. Sebab dia adalah maha adil. Kalau maha adil berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Saudara menolak Yesus, menolak tawaran keselamatan di dalam Dia. Berarti saudara masih berada di dalam murka Allah. Jangan tanyakan Tuhan kalau hidup saudara tetap ada di dalam murka Allah. Karena tidak ada juru selamat di dalam hidup saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara pagi ini juga. Saudara dikasih Tuhan, orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Kristus. Untuk meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa. Serta bersyukur karena keselamatan adalah anugerah Allah semata. Bukan hasil usaha manusia, bukan hasil perbuatan baik manusia. Bukan hasil kesalehan apapun. Tapi 100% karena anugerah Allah. Kasih setia Tuhan. Bertobatlah dan terima Yesus sekarang juga. Atau engkau akan binasa di dalam kekalan. Keselamatan itu berasal dari inisiatif Allah yang berdaulat. Allah yang berotoritas. Yang memanggil, yang membebaskan. Dan memindahkan umatnya di dalam kerajaan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika Kristus telah membayar harga yang begitu mahal untuk menebus kita, maka respons yang paling layak adalah menyerahkan totalitas seluruh hidup kita untuk kemuliaannya, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Dan sisa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami betapa kuasa penebusan itu berkuasa bagi kami. Yang mengubahkan kami menjadi identitas sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Mengubah seluruh aspek hidup kami. Total memuliakan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami menyia-nyiakan waktu-Mu. Waktu yang Kau beri. Kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Engkau mengetahui kehidupan kami. Engkau mengetahui dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ubahkan kami ya Tuhan.
Beri kami penghiburan, pengharapan. Kami tidak mau menyerah atas hidup kami, atas apapun yang kami hadapi saat ini. Sebab kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang mau datang ke dunia di dalam Yesus, menebus kami, menyelamatkan kami yang berdosa ini. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan. Dan kiranya Engkau menolong kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Baik kelemahan tubuh, sakit penyakit, kelemahan di dalam menghadapi dosa-dosa kami. Roh Kudus kiranya menolong kami setiap saat. Dan kami mau berkomitmen pada pagi hari ini. Kamu mau mengarahkan hidup kami hanya kepadamu. Mengenal Tuhan. Memperlengkapi diri kami. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani. Untuk Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita dengarkan pujian semua karena anugerahnya. Bahwa hidup kita di dunia ini, kalau kita bisa menjalani hidup sampai detik ini, semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya. Kekayaan
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus oleh darah Kristus, bukan untuk kembali hidup di dalam dosa, tetapi untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Dia. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus, dan muliakanlah Kristus dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita, sebelum mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian doksologi. Saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kelas September ada 2 mata kuliah, yaitu Kerajaan Allah hari Selasa dan Pertumbuhan Gereja hari Jumat. Silakan bagi saudara yang mau ikut bergabung, komsel saudara, persekutuan doa saudara, atau bahkan gereja saudara, jemaat saudara yang mau ikut kelas ini bisa mendaftarkan diri di nomor handphone yang sudah tercantum di layar. Demikian juga untuk saudara yang mau join ataupun berpartisipasi di dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Pengumuman yang kedua, sudah tersedia buku teologi untuk memperlengkapi diri saudara sendiri dalam pelayanan. Bisa saudara pakai untuk bahan renungan, bahan bacaan, ataupun di-sharingkan di dalam komsel saudara. Ada buku dasar-dasar iman Kristen, Yesus memanggilmu, dosa-dosa yang tersembunyi di dalam pelayanan, dan Christian Leadership. Saudara bisa memesannya melalui nomor handphone yang tercantum di layar itu ya. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan saudara bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan sekaligus selamat menjalani hidup hari-hari ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan, untuk ikut pimpinan Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, dan senantiasa memuliakan Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.